Pada video kali ini kita akan belajar menentukan nilai usaha ya, menentukan satu usaha oleh gaya melalui perkalian dot ya. Nah, maksudnya kita ingat bahwa yang namanya usaha bisa kita lambangkan dengan huruf W, W kapital, yaitu sama dengan operasi perkalian dot ya, F dot produk dengan S perpindahan ya. Nah, kalau diagram gayanya diketahui atau arah gaya dan arah perpindahan itu diketahui, kita bisa teruskan ini dengan hasil perkalian dot itu jadi besar gayanya dikali besar perpindahannya, tentu saja dikali dengan kosinus sudut apit antara gaya dengan perpindahan. Nah, tapi yang saya maksud di pertemuan ini adalah bagaimana kalau vektor F gaya dinyatakan dalam vektor satuan IJK misalnya ya. Kemudian vektor perpindahan juga dinyatakan dalam vektor satuan IJK ya. Nah, bagaimana mengoperasikannya ya. Nah, sebelum ke contoh-contoh, mungkin ada baiknya saya ingatkan kembali ya. Kalau kita punya vektor satuan ya, misalnya kita punya vektor satuan I ya. I itu vektor satuan pada arah sumbu X positif. Didotkan dengan I ya, berarti nah ingat-ingat di atasnya itu kalau I didotkan dengan I berarti besar I ya, besar I ya, dikali dengan kosinus antara I dengan I. Antara I dengan I tentu saja sudutnya 0 derajat ya. Nah, namanya juga vektor satuan, besarnya pasti 1. Jadi besar I1, kosinus 0 juga 1. Jadi ini sama dengan 1. Iya, I dot I1 diingat-ingat ya. Nah, begitu juga kalau nanti kalian ketemu J dot J, tentu saja nilainya sama dengan 1 lagi dengan cara yang sama seperti itu ya. Nah, begitu juga kalau kita ketemu dengan K dot K ya, K dot K. Itu nanti sama dengan 1 juga. Nah, tetapi ya, kalau kita ketemu I misalnya didotkan dengan J ya. Nah, tentu hasilnya beda. Kenapa? Kita lihat besar I ya, besar I dikali besar J ya, dikali dengan kosinus antara I dengan J. I itu vektor satuan ke arah sumbu X positif, J vektor satuan ke arah sumbu Y positif, sehingga I dengan J tentu saja tegak lurus. Jadi kosinusnya sudutnya adalah 90 derajat. Dan kalian tahu kosinus 90 derajat itu sama dengan 0. Jadi I dot J sama dengan 0. Begitu juga nanti kalau kalian ketemu dengan I dot K ya, nggak usah pikir panjang, karena I dan K itu tegak lurus, pasti perkalian dotnya sama dengan 0 ya. Nah, jadi ingat-ingat, berarti yang tidak 0 adalah hasil perkalian dot antara vektor yang yang tidak tegak lurus ya. Nah, kalau I dengan I dia sejajar, besarnya perkalian dotnya 1, J dot J juga 1, K dot K 1 ya. Nah, jadi intinya kalau kalian ketemu vektor satuan IJK, nah ada dot, operasi dot yang dikalikan cukup yang sama saja, karena itu yang menghasilkan nilai 1. Atau bisa juga nanti ada min 1 ya. Nah, kalau memang ada yang minus vektornya. Nah, mungkin lebih jelasnya kita lihat contoh-contoh berikut ya. Oke, contoh pertama. Vektor gaya F 8I Newton bekerja pada sebuah benda sehingga benda mengalami perpindahan S 5I dalam meter. Usaha yang dilakukan oleh gaya F adalah, nah tentu saja mudah ya. Nah, jadi W usahanya sama dengan F ya, F dot S. F dot S. Vektor gaya dot produk dengan vektor perpindahan. Nah, F-nya disebutkan di situ 8I ya. Dot produk dengan 5I ya, berarti kita punya I dot I. I dot I berapa? 1. Jadi tinggal kalikan saja 8 dikali 5, kemudian ada I dot I. Nah, I dot I-nya ini adalah 1, berarti 8 kali 5 saja. Berapa? 40. Jadi nilainya, usahanya adalah 40 Joule. Betul sekali. Mudah kan? Mudah. Oke, mungkin biar lebih lancar kita berikan contoh lagi berikutnya ya. Oke, contoh berikutnya. Vektor gaya F 8J. Nah, ingat 8J ya. Bekerja pada sebuah benda sehingga mengalami perpindahan S sama dengan 5I. Nah, jadi usahanya berapa? Sekali lagi ya. Usaha F dot S ya. Perkalian dot. Nah, sama dengan 8J dot 5I. Nah, sekarang kita ketemu 8 dikali 5, tetapi di sini ada J dot I. Ingat-ingat J dot itu sama dengan 0 ya, berarti
8 kali 5, 40 dikali 0. Ya, dikali 0 pasti hasilnya 0 juga. Ya, berarti jawabannya yang A. Nah, ini menunjukkan nih vektor gaya yang saling tegak lurus. Dotnya pasti sama dengan 0. Bisa dipahami ya? Oke. Contoh lagi berikutnya biar lebih jelas lagi. Oke, contoh berikutnya ya sedikit lebih kompleks tapi masih mudah juga ya. Kembali lagi usahanya adalah F.S sampai lancar betul ya. Sama dengan yuk 30I tambah 40J. Nah, ya didotkan dengan berapa? 5I. Ini dot 5I. Nah, ingat-ingat yang tadi ya. 30 berarti ini kali ke sana ya. Berarti kita punya 30 dikali dengan 5, kemudian ada I dot I ya. Kemudian ditambah dengan ini kali ke sini ya. Nah, kita punya 40J, 40 dikali 5, kemudian J dot I ya. Nah, tentu sebagian sudah lancar mungkin ini I dot I 1, sementara ada J dot I 0. Jadi bagian yang ini sama dengan 0. Berarti tinggal tersisa bagian yang sebelah kiri saja. 30 dikali 5 berapa? 150 Joule. Oke, jadi jawabannya yang B. Oke, satu contoh soal berikutnya. Nah, ini ada IJ, dua-duanya ada komponen IJ ya. Jadi usahanya bagaimana? Ya, usahanya tinggal didotkan saja. 3I, vektor gayanya ditambah dengan 4J. Nah, dot dengan berapa? 5I ditambah dengan 12J. Ingat, yang tidak nol adalah yang sama. Jadi cukup kalian kalikan saja I dengan I yang di sini ya. Nah, kemudian J dengan yang J ya. Sudah, saya kira sudah mahir, saya langsung bisa tuliskan 3 kali 5. Nah, I dot I itu 1 ditambah dengan 4 dikali dengan 12 ya. Jadi kita akan dapatkan 15 ditambah 4 kali 12 itu berapa? 48. Oke, ditambahkan. Yuk, berapa dapatnya? 63 Joule ya. Jadi jawabannya yang C. Bisa dipahami ya? Oke. Ada pertanyaan? Oh, ada. Oke, gimana kalau ada negatifnya, Pak? Misalnya, nah, contoh lain mungkin ya. Misalnya kita punya ini contoh lain, misalnya gini. Ada 20I min 10J misalnya ya. Dot produk dengan misalnya 2I min 3J. Misal saja seperti itu ya. Nah, berarti ya kembali lagi dikalikan I dengan I. Berarti 20 ke sini, kemudian 10 ke sana ya. Nah, ini di plus aja ya biar hasilnya ada negatifnya. Berarti 20 dikali dengan 2. Nah, kemudian ditambah dengan min 10 dikali dengan 3 ya. Nah, gitu ya. 20 kali 2 40 dikurang 30. Oh, hasilnya 10 ya. Bisa ya? Oke, sip.